Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, peserta PON VCT Batch 6, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di room ini untuk join meeting. Pada kesempatan ini, sebelum saya mulai kegiatan, ada baiknya saya akan menyampaikan petugas-petugas kegiatan di sesi kali ini. Untuk host, saya sendiri, perkenalkan nama saya Nanang Ganiwa. Untuk saat ini, saya bertugas sebagai ASN di Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Terus di moderator ada rekan saya yaitu Ibu Iis Nurainah MPD. Beliau saat ini bertugas sebagai ASN di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Sekaligus beliau juga sebagai Ketua MGMP Biologi. Dan yang terakhir sebagai presenter yaitu rekan saya Ibu Yuliana MPD. Beliau saat ini bertugas di SMA Negeri 2 Cikarang SMA Negeri 2 Cibarusa, dan saat ini beliau alhamdulillah sudah mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMA 2 Cibarusa. Baik Bapak Ibu, agar lebih mengefisienkan waktu untuk kegiatan kali ini, materi akan disajikan oleh Ibu Yuliana MPD dengan judul materi yaitu latihan supervisi akademik, ya Bu? Iya betul. Iya Pak. Supervisi akademik Betul. online. Ya. Itu. Tapi mungkin nanti untuk jalannya materi nanti akan langsung dipandu oleh moderator kita, ya, yaitu Ibu Iis Nurainah MPD. Langsung saja kepada Ibu Iis Nurainah MPD untuk mengambil alih jalannya acara meeting room ini. Waktu serta tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nanang atas waktu dan tempat yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 17 April 2020, tepatnya jam 10.34. Kita akan memulai paparan dari rekan saya, Ibu Yuliana MPD, terlahir di Bekasi, tanggal 17 Juli 1983, masih muda sekali ya. Adapun jenjang karir Ibu Yuliana adalah sebagai guru di SMA 5 ya, SMA 7 ya? SMA 6. Apa 6? Iya tadi. Ya, di SMA 6 Tambun, ya di SMA 6 Tambun Selatan sebagai kurikulum. Kemudian alhamdulillah lolos menjadi kepala sekolah tahun ini dan SK-nya berada di SMA Negeri 2 Cibarusa, kembali ke daerah asal. Makasih. Membangun negeri tanah luhur. Selain itu juga beliau adalah ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Bekasi yang kegiatannya alhamdulillah progresnya sangat banyak bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik Bapak Ibu guru hebat,
Adapun tema yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuliana adalah pelatihan online supervisi akademik dengan aplikasi Google Form. Sekilas berkaitan dengan flyer-nya adalah pelatihan ini bertujuan memberikan sharing mengenai bagaimana menjalankan tugas supervisi akademik secara online pada saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sekarang dengan menggunakan aplikasi Google Form. Dan Google Form yang akan diberikan ini akan ada yang sifatnya feedback kepada email kita yang kita isikan dan akan terlihat profesional sekali. Dan ini sangat aplikatif Bapak Ibu teman-teman semua yang ada hadir di sini. Mudah-mudahan kebersamaan 30 menit ke depan kita paparan akan membawa kebermanfaatan. Ditambah lagi ini hari Jumat. Terima kasih. Baik, untuk menghemat waktu, kita persilahkan saja rekan saya, Ibu Yuliana, untuk memberikan paparannya. Nanti 30 menit, kemudian berikutnya adalah nanti ada sesi tanya jawab. Monggo, silakan Ibu Yuliana, silakan dimulai paparannya. Ya, terima kasih Bu Iis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Jawa Barat ya teman-teman, saya terima kasih sudah bergabung di link yang dibuat di room meeting ini. Pada dasarnya tadinya saya bingung materi apa, tetapi melihat dari memang tugas saya, tugas tambahan saya dan dalam keadaan PSBB kita kali ini, akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat atau melaksanakan tugas sekaligus sebagai PR ya. Jadi saya membuat bagaimana tugas saya sebagai kepala sekolah bisa berjalan dalam keadaan PSBB ini. Jadilah ini pelatihannya membuat instrumen supervisi dengan aplikasi Google Form. Nah, saya share dulu, izin saya share konten dulu ya, Bapak Ibu. Kelihatan Bu Is? Belum. Kelihatan? Belum? Belum ada, baru terlihat Bu Yul. Kelihatan ya? Oke. Iya terlihat, silahkan. Ya. Jadi kita akan sharing diskusi aja ya mengenai supervisi akademik dengan Google Form. Hasil dari kemarin saya ikut yang pelatihan online kita ya di batch 6, maka ini saya mencoba mengaplikasikan Google Form pada tugas tambahan saya. Oke, bentar. Selanjutnya, oke. Sebentar saya bahas dulu tentang supervisi ya. Kalau supervisi itu banyak orang berpikir Bapak Ibu guru menilai di kinerja, aduh takut nih di supervisi. Sebenarnya supervisi itu bukan dinilai saja, tetapi membantu Bapak Ibu guru bagaimana menjalankan tugasnya. Jadi menurut Wills itu juga dikatakan bahwa supervisi itu adalah development of better teaching situation. Jadi bagaimana guru dapat belajar serta meningkatkan kemampuan pribadinya. Jadi bukan untuk menilai saja ya, tetapi membantu. Jadi sebenarnya bisa Bapak Ibu nggak harus nunggu pas sekolah mensupervisi. Bapak Ibu juga bisa, Pak tolong dilihat dong, misalnya Bu tolong dilihat apakah mengajar saya udah sesuai atau belum. Nah, karena kalau Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa disupervisi, biasanya nanti ketika ada tugas atau mewakili sekolah dan pelatihan itu udah nggak aneh ya, udah biasa lah gitu dinilai atau disupervisi seperti itu. Nah, kemudian untuk supervisi itu ada dua, ada manajerial dan akademik. Nah, kalau manajerial itu biasanya sasarannya tenaga pendidikan. Nah, ini biasanya terkait pengelolaan administrasi sekolah ya, Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya supervisi Sapras, gitu, tata usaha ya, Kasubag. Nah, itu aspek manajerial. Nah, yang kedua adalah aspek akademik, yaitu membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses. Makanya di sini saya lebih fokus ke supervisi akademik. Nah, ini tujuannya tadi sudah disampaikan bahwa supervisi akademik bukan menilai, tapi berusaha membantu Bapak Ibu guru meningkatkan profesionalisme, mengembangkan kualitas pengawasan juga kita, maksudnya biar tugas manajer atau pemimpin itu
meningkat ya, jadi harus melakukan satu pengawasan, kemudian menumbuhkan motivasi baik guru yang disupervisi maupun supervisor atau orang yang melakukan supervisi. Nah, kemudian ini prinsipnya ya, jadi kalau saya lihat adalah sesuai kebutuhan, terpadu ya, terus konstruktif, kekeluargaan, demokrasi. Jadi jangan tegang, jadi santai saja, jadi apa, jangan takut, jangan diada-ada. Kalau emang ada persiapannya seperti ini, ya tidak masalah. Misalnya tidak menyiapkan apa-apa Bu, cuma ini nggak apa-apa. Tapi mungkin ke depan kalau sudah ada supervisi lagi, udah tahu apa yang akan dipersiapkan. Nah, sebelum kita sebagai supervisor melakukan supervisi, ada lebih baiknya kita melakukan perencanaan supervisi, yaitu satu membuat program kerja kapan supervisi itu akan dilaksanakan, lalu kita bikin jadwal, dan yang ketiga menyiapkan instrumen. Nah, disinilah yang akan saya jelaskan yaitu mengenai poin ketiga, menyiapkan instrumen atau link yang akan diisi oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kalau supervisi yang biasa kan kita harus masuk kelas. Nah, karena keadaannya seperti ini, PSBB sedang berlaku, maka kita juga melakukan supervisi tetapi secara online dan kita menyiapkan link yang akan diisi oleh Bapak Ibu guru dan akan kita isi sendiri. Nah, ini tahapan membuat angket supervisinya. Yang pertama, Bapak Ibu membuat angket praobservasi. Angket praobservasi ini atau instrumen praobservasi ini diisi oleh guru yang bersangkutan, karena ini semacam kesiapan dia untuk disupervisi. Ya, terus kemudian untuk yang kedua pelaksanaannya. Nah, ini yang nanti instrumennya diisi oleh kita. Kita bisa ikut ke kelas online-nya Bapak Ibu gurunya atau misalnya dengan kalau dengan grup WA ya kita bisa mengikuti perjalanan KBM online-nya. Oke. Yang ketiga, pasca observasi yaitu angket yang diisi oleh link guru lagi, guru yang bersangkutan. Ya, ketika dia sudah kita observasi, kita sudah supervisi. Jadi ada 2 link yang diisi oleh guru dan ada 1 link yang diisi oleh kita dan kita menyiapkan tiga-tiganya. Nah ini sesuai dengan yang saya dapatkan kemarin dari buku panduan supervisi waktu pelatihan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu sebelum bikin link lebih baik melis dulu pertanyaan-pertanyaan yang mau disiapkan. Jadi nanti pas bikin itu tidak bingung, tidak banyak dipikirkan. Kalau perlu udah di dalam Word jadi bisa dikopas nantinya. Ini contohnya misalnya pertanyaan observasi. Ya. Bisa cek mungkin Bapak Ibu dilihat beberapa buku atau sudah ada pedoman-pedoman, tetapi untuk yang pertanyaannya mohon disesuaikan karena ini KBM-nya online, jadi pertanyaannya disesuaikan dengan pada masa sekarang ini. Kemudian terus contoh pertanyaan observasi tetap kita tentang pendahuluannya, inti kegiatan penutup serta penilaian yang Bapak Ibu guru lakukan. Kalau yang pasca itu seperti refleksinya dia setelah kita supervisi, bagaimana perasaan dia atau pendapat dia atau kesulitan yang dihadapi dengan PBM yang sudah dilakukan. Nah, ini sekarang kita membahas tentang Google Form. Tadi saya membahas tentang supervisi, sekarang mengenai Google Form. Nah, kalau Google Form itu memang membantu ya untuk kita survei, untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi ada dan itu hasil-hasil Google Form yang sudah diisi nanti ada di spreadsheet yang bisa kita download. Bisa dalam bentuk PDF atau dalam rangkuman di Excel. Jadi itu nanti buat laporan Bapak Ibu supervisor bahwa kita sudah mengadakan. Jadi kalau misalnya mau di soft copy-nya berarti dalam bentuk PDF disatukan dalam satu folder. Tapi kalau mau di print out buat laporan hard copy-nya ya kita tinggal print saja. Nah itu jadi Bapak Ibu sudah otomatis mendapatkan 2 bentuk laporan. Nah langkah-langkahnya yang pertama ya kalau yang sedang menggunakan handphone boleh sambil buka laptopnya. Yang pertama Bapak Ibu login email ya kan. Setelah login email lalu klik Google aplikasi dan klik Drive. Saya sebentar di sini dulu karena ini bagian yang paling susahnya memang di ini ya yang agak harus dibayangkan. Bapak Ibu ada buka email, emailnya usahakan di Gmail, lalu klik di sini ada Google aplikasi ya. Lalu dari Google aplikasi klik ada Drive di sini lambang segitiga ada Drive, lalu Bapak Ibu klik. Nah, oke. Setelah klik sebentar. Nah,
ini keluarlah Google My Drive ya. Bapak Ibu klik lagi My Drive, lalu klik Google. Nah, paling bawah ada More, bacaan More ya. Lalu klik Google Form. Nah, ini kemudian habis itu baru keluar format seperti ini ya. Nah, untuk materi-materi di PowerPoint ini nanti saya akan email. Saya akan mempraktekkan Bapak Ibu secara online-nya. Bentar, saya buka yang ini. Ya, ini contohnya. Bapak Ibu. Bu Is kelihatan kan ya? Oh, kelihatan, jelas kok. Silahkan. Oke. Pertama kita tadi klik My Drive, terus ya, setelah itu More, lalu keluar Google Form. Nah, dari sini Bapak Ibu keluar format seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu di Untitled Form, ini adalah judul formulir yang Bapak Ibu ingin buat. Contoh misalnya tadi kan kita harus membuat pra-observasi dulu ya. Nah, untuk membuat pra-observasi, kita kasih judul. Misalnya pra-observasi supervisi. Ketika Bapak Ibu mengetik judul di sini, di atas ini otomatis akan keluar judul di format di bawahnya. Nah, sudah otomatis keluar. Ya kan? Lalu ini adalah form description-nya. Misalnya, oh, ini adalah program semester genap. Mana tadi PowerPoint-nya? Ada. Program semester genap. Nah, tahun misalnya tahun pelajaran 2019-2020. Atau boleh tulis nama sekolahnya, sekolah saya. Nah, ini adalah judul formulirnya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu selanjutnya di bawah ada untitled question, pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ketik. Tadi sudah menyiapkan daftarnya, misalnya pertanyaan pertamanya Bapak Ibu mau tentang apa? Tentunya nama dulu ya, nama guru dulu. Kenapa? Karena kita kan harus tahu dulu siapa yang mengisi ini. Nah, kita ketik nama guru. Nah, kayak nama guru. Dah. Kemudian nama guru di sini di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat, sebelah kanan ada bentuk jawaban yang ingin Bapak inginkan apa? Nah, karena nama jadi short answer aja, nggak usah paragraf. Kita klik short answer-nya, sorry. Terus kemudian sudah. Nah, ini di bawahnya ada required. Nah, ini kalau Bapak Ibu nyalakan berarti guru yang responden yang mengisi itu harus mengisi, karena kalau nggak diisi dia nggak bisa submit. Jadi ini, tapi kalau ini tidak dinyalakan berarti kalau dia mengosongkan juga bisa. Nah, ini adalah yang identitas pertama. Yang kedua, kayak kita setelah nama guru biasanya apa? Mata pelajaran ya, mata pelajaran yang diampu. Kita ketik mata pelajaran. Karena pelajaran itu banyak, kita bisa membuat Bapak Ibu guru itu tidak usah mengetik. Responden itu nggak usah mengetik. Jadi caranya dengan klik ya. Di sini short answer-nya ganti dengan multiple choice. Kita lihat. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih diketik ya di sini mata pelajaran, kita lihat multiple berubah yang tadinya seperti paragraf bentuk tulisan sekarang jadi option. Option pertama misalnya PAI, sorry hapus dulu PAI, caps lock. Terus PPKN, terus matematika, sorry,
matematika, terus bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, kalau dikira mau oh kebanyakan nih ngetiknya kita order aja, misalnya berarti nanti responden mengisi sendiri mata pelajarannya mata pelajaran apa, misalnya ya. Nah, ini adalah bentuk multiple choice untuk jenis mata pelajaran. Oh iya, terus pertanyaannya lagi apa? Oh iya, ini klik ya, add question. Klik, maka di bawah ada lagi kolom pertanyaan yang Bapak Ibu isi lagi. Itu tadi bentuk para short answer, terus kemudian bentuk multiple choice. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya mau kesiapan menanyakan tadi kan kita tidak boleh memaksakan Bapak Ibu, takutnya dia nggak siap untuk disupervisi, bisa kita memberikan pertanyaan kapan Bapak Ibu siap untuk disupervisi. Kita bikin pertanyaannya, kapan Bapak Ibu siap disupervisi. Oke. Nah, di sini karena tanggal kita bisa klik pilih tanggal ada paling bawah yaitu tanggal date ya. Oke. Sip. Nah, ini tadi belum di itu ya Bu Is, lupa di klik. Oh, Ya. Ini juga apa? nah, nyalakan Oh, yang lagi. Ya. ya. Oke. Nanti kelihatan ya Iya, nanti kelihatan kalau dia belum nggak di. ngisi, dia nggak bisa Iya, submit. Nah, baik, selanjutnya betul Bu Eni. pertanyaan, misalnya tadi pertanyaan-pertanyaannya ya, saya akan ngasih beberapa bentuk pertanyaan sehingga nanti Bapak Ibu bisa memvariasikan keinginan Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan dan sesuai mungkin teknis yang ada. Kayak misalnya yang pertama KIKD apa yang akan Bapak Ibu sampaikan? KI garis miring KD apa yang akan disampaikan pada saat supervisi. Nah, karena ini butuh jawaban yang banyak, kita ganti menjadi bentuk paragraf. Nah, jadi dia nanti bisa menjawab pertanyaan yang banyak. Oke, terus kita add question lagi, tambah lagi pertanyaannya. Saya apasin. Nah, sekarang misalnya persiapan apa saja yang dilakukan? Apa saja yang akan Itu dilakukan? ini enggak geser ke sini. Guna butuh ini saya. Nah, mana? Oke, persiapan apa saja yang dilakukan? Nah, karena ini mungkin namanya persiapan kan tiap responden, tiap Bapak Ibu guru kan Nyala nggak? berbeda-beda ya. Ada yang mungkin hanya di WA, ada yang mungkin dia pakai Google Classroom dan sebagainya. Sehingga tentu persiapannya berbeda-beda. Nah, kita buat dengan bukan paragraf, tetapi dalam bentuk ini kita lihat. Sebentar, checkbox ya. Nah, ini checkbox. Jadi ada beberapa kotak yang bisa di checklist oleh responden. Contoh, misalnya persiapannya pertama kalau mengajar tentu menyiapkan silabus dulu, materi ya, materi apa. Terus yang kedua tentunya kita menyiapkan RPP 1 lembar. Sekarang kan RPP yang 1 lembar. Terus selanjutnya mungkin buku apa namanya? Buku atau daftar nilai gitu ya. Bapak Ibu, buku nilai online atau manual. Terus kemudian buku daftar hadir. Nah, baik misalnya berupa Excel atau sebenarnya tetap harus dipersiapkan. Oke. Selanjutnya misalnya laptop, kalau yang misalnya dia menggunakan laptop atau handphone, kita klik juga handphonenya. Oke. Terus kemudian dia misalnya menggunakan modem, udah sangat prepare pakai modem juga misalnya. Terus kemudian nah kemudian ada kuis atau tagihan yang sudah dia siapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang lainnya. Boleh. Mungkin tidak termasuk yang di sini. Oke, kita kasih order. Artian jawaban lainnya yang mungkin tidak ada di yang kita sodorkan. Alternatif jawaban kita sodorkan. Karena kita repeat lagi. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan checkbox ya. Untuk pertanyaan seperti itu. Nah, misalnya kita mau bertanya materi apa yang sulit dijelaskan.
misalnya secara online. Kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Oke, kita buat pertanyaan. Adakah materi yang sulit disampaikan pada pembelajaran online? Artian kita ingin tahu dengan pembelajaran online ini, apakah kesulitan yang dihadapi oleh siswa atau responden dengan pembelajaran sistem online. Misalnya option, nah kita karena mau jawaban, kita pilih jawabannya yang misalnya ada atau tidak ada. Multiple choice ya, sorry. Oke. Misalnya kata dia tidak ada, berarti tidak ada kesulitan. Atau yang kedua ada. Nah, kalau ada, oke, kita klik ada. Jadi nanti dia tinggal mengklik. Nah, untuk order, untuk alasannya bisa kita sampaikan kalau ada apa, gitu ya. Oke. Jika ada isi, ya di bawah. Oke, dah. Nah ini misalnya materinya, oke. Kemudian yang lainnya mungkin bentuk paragraf ya. Jadi bisa bentuk paragraf, misalnya pendekatan, maaf saya ulang, pendekatan atau metode garis miring aplikasi. Kita mau nanya, pengen tahu aplikasi apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Nah, kita ingin tahu misalnya dia menggunakan aplikasi atau pendekatan metode apa ya. Jadi sehingga ini jawabannya boleh paragraf. Nah, ini. Terus kemudian terakhir misalnya kita boleh bertanya, apakah Bapak Ibu terganggu jika saya mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan? Ini penting juga biar kita tahu ya. Oke. Ini ke Ustadz Ian sama bayar itu. Ini ambil. Ya Bu Is. Mbak atau siapa sini? Sorry. Mohon maaf aku mood dulu. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita lihat ya atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada yang. Nah Bapak Ibu ini sudah ya sudah selesai. Oke. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat tampilannya, ini saya pengen tahu tampilannya nanti di responden seperti apa. Ini ada di atas ada gambar preview ya Bapak Ibu ya. Nah itu diklik previewnya. Nah ini nanti tampilan yang ada pada saat responden mengisi. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Kemudian kayaknya mau tambahin logo sekolah. Nah, kita lihat ada customs. Nah, di sini ada tema. Bapak pilih image, choose image. Nah, kalau misalnya mau tema yang di sini, headernya boleh. Atau misalnya Bapak Ibu mau pakai yang sudah dibuat, kita upload, terus browse. Klik, terus kita tunggu. Nah, oke. Nah, kebetulan saya sudah buat gambar yang sudah disiapkan. Jadi kalau untuk gambar usahakan sudah dipersiapkan, jadi tidak lama untuk menguploadnya. Ya, sudah siap. Nah ini contoh misalnya kop sekolah saya masukkan. Sebentar. Masih loading. Mungkin masih loading oleh Iya. Bu Yulia. Oke, tapi saya udah membuat yang udah jadi sih ya. Oh udah bisa. Gak apa-apa Bu Udah. Oke. Yulia. Nah,
Oke. Nah, ini sudah selesai ya, ini tampilannya. Terus kemudian warnanya misalnya mau diganti, misalnya biar lebih ceria gitu kan. Temanya biru, backgroundnya warna apa, lebih berwarna. Nah, boleh ini seperti ini. Oke, kalau font style ini mendingan basic aja ya udah. Oke, udah selesai. Nah, ini. Terus kemudian Bapak Ibu ini angketnya. Nah, sekarang kita ingin membagikan link ini kepada Bapak Ibu guru. Misalnya sebelum diadakan supervisinya. Bapak Ibu klik send. Terus klik gambar rantai di sini. Oke. Ini adalah link yang Bapak Ibu bisa share ke Bapak Ibu gurunya. Oke ya. Nah, tetapi ini kan link kepanjangan. Nah, kita bisa memendekkan dengan menggunakan gj.gg ya. Oke, kita lihat copy, kita klik copy. Nah, terus kemudian Bapak Ibu buka misalnya kita lihat ini. Dah. Nah, ini tadi sudah di copy link yang panjang tadi, kita Ctrl V, kemudian kita customize link. Nah, di sini Bapak Ibu tulis misalnya apa, mau linknya mau namain apa, bisa nama sekolah atau nama kegiatannya. Contoh supervisi pada saat Supervisi kali. PSBB ya. Supervisi pada saat PSBB. Nah, misalnya ya. Supervisi atau pra-supervisi, Bu Yu? Oh iya, pra supervisi aja ya. Oke, lupa pra. Iya, kan tadi sesuai judulnya ya. Iya, pra supervisi atau nama sekolah ya. Oh, jangan misal nama sekolah. Ini dah. Cimersa. Oke, saya singkat. Oke, takut. Nih, bentar. Dah. Oke, lalu klik shorten where-nya. Lalu kita lihat di sini. Nah, inilah Bapak Ibu link yang Bapak Ibu bagikan ke guru. Jadi nanti dengan link ini Bapak Ibu guru yang kita share bisa mengisi. Oke, contohnya hasil respon, misalnya hasil responnya dari teman-teman saya yang sudah mengisi ya. Oke, kita lihat misalnya ini yang misalnya sudah diisi oleh guru-guru. Nah, kita pengen tahu, klik respon. Di sini ada 11 orang yang merespon. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh link yang sudah direspon ya. Nah, ini email yang nanti otomatis kita akan mengirimkan data yang mereka isi ke emailnya. Ya. Mohon maaf tadi ketika kita mengisi ya, harusnya diisi, sorry. Bentar. Nah, di sininya lupa. Harus kita bisa Bapak Ibu misalnya menambahkan email ya, Bu. Emailnya. Misalnya email. Karena di sini belum kita double, ganti di sini misalnya email. Email Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan. Setelah mereka mengisi email baru kita ganti di sini nama guru, saya edit tadi ya. Oh, dia udah otomatis. Dah. Nah, ini contoh yang tadi diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin ngeprint misalnya supaya sebagai laporan gitu kan, mau yang mana? Nah, kita lihat misalnya nomor 1 ya, nama guru yang mau Bapak Ibu print misalnya, oh ini pindah. Oke, kita lihat sebentar. Klik. Nah, ini print. Masih loading.
Nah, kalau mau menyimpan, hanya Masih menyimpan loading, Bu. saja, ya, mau menyimpan aja tetap save as PDF aja. Kalau hanya mau disimpan dalam bentuk PDF, tinggal klik nanti save setelah ini muncul ya. Save as PDF, nah lalu save satukan. Nah ini peserta pertama ya yang mengisi dan seterusnya. Oke, ini semuanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ngeprint di printer, nah ini klik printer yang connect dengan laptop Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini contoh responnya. Nah, ini data-datanya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita udah punya data. Misalnya kita ini data orang. Nah, ini data Panecin misalnya. Nah, ini ya. Ini hasil isian yang sudah dilaksanakan. Nah, mereka menceklis beberapa. Terus dia menggunakan classroom, persepsi kan. Terus dan seterusnya. Nah, lalu kita merekap, melihat rekapannya. Nah, ini kita lihat rekapan. Nah, ini laporannya. Nanti Bapak Ibu tinggal download dalam bentuk Excel terus dirapihkan ya. Nah, jadi kita nanti bisa merapikan ya. Sementara ini dari sana kita bisa lihat rata-rata tidak ada yang memiliki, ada yang menjawab tidak seantusias pada saat KBM. Nah, jadi kita bisa melihat hasil praobservasi kita. Nah, kemudian selesai kita membuat ini praobservasi, saya akan mempraktekkan cara membuat instrumen pada saat pelaksanaan. Pada dasarnya kalau praobservasi dengan pasca observasi itu kan sama ya. Jadi banyaknya guru yang memberikan pertanyaan. Nah, kalau untuk yang observasi ini kita harus berupa penilaian. Misalnya ini saya sudah membuat misalnya, nah ini tanggal disupervisi guru tersebut sama ya cara penggunaannya, kemudian nama gurunya, mata pelajarannya. Nah, oke, terus kemudian nah ini perencanaan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu ketika membuat untuk instrumen pelaksanaan supervisi mungkin akan lebih berbeda. Ada dua alternatif yang bisa Bapak Ibu pakai. Alternatif pertama, Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu yang ngisi, ini supervisor yang ngisi, bukan responden. Misalnya kita membuat seperti ini. Misalnya identitas RPP, apakah dia menuliskan, apakah dia, nah ini checkbox ya, berarti beberapa kriteria ini. Nanti berapa yang dia checklist, berapa yang dia laksanakan, berarti itu poin dia. Nah, ini kalau mau lengkap seperti ini. Tapi kalau misalnya karena mungkin PBM online ya, misalnya cepat kan cuma 1 jam, mungkin kita bisa bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya checkbox grid. Jadi Bapak Ibu kalau checkbox grid seperti ini. Misalnya kita akan memberikan penilaian dulu. 1, 2, 3, 4. 1 itu tidak lengkap, 2 kurang lengkap, 3 lengkap, 4 sangat lengkap. Nah, ini misalnya yang mau dinilai apa aja. Apa identitas, komponen RPP, tahapan pembuka, dan sebagainya. Perbedaannya nanti terlihat di sini. Saya pakai, lihat di preview perbedaannya. Nah, oke, sebentar. Ini mata pelajaran tadi ya, dia memilih. Next. Saya belum menjelaskan tentang section 2 ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu membuat bentuk tadi seperti box ya, ini seperti ini di checklist. Kita pada saat KBN online menceklis beberapa. Tapi kalau misalnya yang bentuknya seperti ini, tinggal dinilai aja. Oh, identitas RPP dia lengkap tidak? Kalau lengkap berarti poin 3 ya, itu dan seterusnya. Oke. Nah, ini seperti ini bedanya untuk angket supervisi dan pra-observasi. Nah, mungkin ini beberapa yang sudah saya buat. Bu Is, ada yang mau bertanya? Silakan. Silahkan yang mau bertanya boleh dituliskan.
Sepertinya lagi pada mengisi presensi, Bu Yuli. Oh iya, nggak apa-apa. Monggo. Ya, Silakan kalau yang mau Bapak Ibu silakan menuliskan atau raise hand jika ingin bertanya langsung silakan raise hand atau mau Bu saya bacakan silakan tulis di chat untuk pertanyaannya. Terima kasih. Mangga dilanjut Bu Yul. iya. Oke, Bapak Ibu itu tadi format-format instrumen yang sudah diisi. Nah, nanti untuk yang pasca juga bisa kita buat ya bentuknya dalam bentuk paragraf. Oh, lama. Pulang dulu tapi langsung ke atas lagi, jangan dulu. Nah, ini adalah yang pasca. Oke, oke. Nah, misalnya kita ingin memberikan ucapan terima kasih karena sudah mengisi, kita bisa klik di sini, Bapak Ibu di setting di gambar roda, klik setting ya. Terus di sini ada apa namanya? Presentation. Nah, Bapak Ibu ketik misalnya ketik aja di sini. Misalnya terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersedia di supervisi. Di supervisi atau sudah mengisi angket, nah terserah nanti kata-kata Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu klik save di sini. Nah, jadi nanti di view-nya mereka kalau sudah mengisi akan ada ucapan seperti itu. Nah, ini yang pasca ya. Kemudian saya akan mempraktekkan misalnya gini. Kita link ya. Linknya send linknya ini Ctrl C terus ke gigi sini makan ini Ctrl V custom link taruh loading karena sambil merekam ya jadi agak lama. Ini yang pasca supervisi ya? Iya, pasca Oke. supervisi. Siap Bu Yuli silahkan. Kurang lebih 18 menit lagi waktu kita Bu Yuli. Masih ada banyak? Ya, silahkan dilanjut. Terima kasih Bu Is. Nah, dia kalau linknya udah pernah ada dia nggak mau, jadi Bapak Ibu ganti nama linknya ya, seperti itu. Oke, nah mungkin kita coba isi di sini. Nah ini kita coba isi ya, misalnya terus ya kalau ini yang jenisnya diketik, kalau tadi kan yang dipilih ya. Bagaimana kita isi aja ya, merasa merasa belum baik atau belum maksimal misalnya, belum sepenuhnya misalnya. Misalnya untuk beberapa siswa atau sebagian besar siswa. Misalnya jaringan atau paketnya dari anak ya. Jadi dari di sini kita tahu yang Bapak Ibu guru kita hadapi itu di lapangan seperti apa. Fungsi dari kita melakukan supervisi, kita bisa melihat kesulitan yang dihadapi oleh guru ya. Dan mungkin karena dia berinteraksi dengan siswa, kita tahu kesulitan siswa itu. Yaitu mungkin materi banyak, waktu penyampaian sedikit.
ya dari itu. Nah, misalnya dengan memberikan misalnya rangkuman atau link terkait untuk pengayaan misalnya. Dah. Oke, submit. Nah, ini contoh tampilan yang nanti link yang tadi kita share dan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada bacaan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk bersedia di supervisi. Oke, jadi ini ya contohnya seperti itu. Dengan seperti itu bahwa tugas kita sebagai supervisor sudah berjalan dan kita tinggal membuat rangkuman PR, rangkuman dari tugas-tugas yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini nanti saya share tahap per tahapnya dalam bentuk PowerPoint-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah Bu Is? Halo? Oke. Bu Is, sudah? Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih Bu Yuli paparannya. Maklum biasa di rumah ini agak kredit. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan bisa raise hand. Kalau raise hand nanti saya unmute untuk ininya, untuk audionya, biar bisa langsung bertanya kepada rekan saya Bu Yuli untuk pertanyaannya, atau bisa juga silakan chat ke sudut kanan. Mangga, biar nanti saya bacakan. Mangga Bapak Ibu, ada yang bertanya? Sekilas, ya, mangga. Kenapa ini Pak Nanang? Waalaikumsalam, dari siapa ini? Kenapa? Halo, Bu. Ya. Ya. Ya, ini menyampaikan tadi dari Bapak siapa ya di chat itu. Mana yang lebih efektif? Supervisi dengan cara online atau bertatap muka langsung? Oh iya. Jadi dari Bapak siapa Pak Nana? Tadi saya lihat scroll dari atas Bu tadi chat itu. Sebentar. Dulu. Dari ini langkah-langkah apa? Dari Ibu Medina. Dari Ibu Medina Siti Al-Munawaroh. Oke, ini mah yang lebih efektif supervisi akademik dengan OL atau tatap muka langsung. Baik, ya Bu Yuliana, terima kasih pertanyaannya. Ini rekan kita nih ya, rekan seperjuangannya, narasumber kita dan teman sejawat saya di biologi karena Bu Medina. Terima kasih Bu Medina, atau mau menanyakan langsung biar saya buka moodnya. Bu Medina adakah? Atau Oke. Bu Medina boleh silahkan. Bu Medina boleh silahkan. Ayo, mangga. Ayo, mangga. Oke ya. Pertanyaan tentang tadi ya, yang mana? Pertanyaan tentang tadi ya, yang mana yang lebih? Ya, jaringannya ya, sebentar. Iya, betul. Iya, betul. Sudah ya, sudah jelas. Sudah Bu Medina, silahkan. Bu. Gimana sehat? Assalamualaikum semua, cantik. Waalaikumsalam. Ibu Iis Nuraini MPD, adikku yang luar biasa. Pak Nanang Herniwa. Makasih waktunya. Saya tadi sudah ngechat ya, cuman bingung juga karena kita kan bukan peserta gitu. Pada saat mengisi presensi itu agak bingung, kita di kloter mana ya gitu. Ada di bawah ya, paling bawah ya. Ada di bawah ya, paling bawah ya.
ini mohon maaf pertanyaannya agak di luar topik sedikit ya. Monggo, Ini ada monggo. pihak panitia yang menyimak begitu. Saya Siap. sudah Ada Bu Dini struktur kita. karena kita waktu itu ikut di VCI Jabar 5 ya, yang BET 5 gitu. Cuman ini juga pengalaman buat teman-teman nih, karena keasikan dan kekeliruan saya gitu, serta kesibukan, saya nggak sempat download sertifikat. Jadi begitu buka sekarang udah tidak bisa, sehingga kalau ikut kegiatan apa yang dari Tikomdik itu agak berkendala. Gitu ya, itu curhatnya. Terus yang kedua, Mohon didengarkan Pak Ibnu. Jelas ya, Ada ini ya, ada instruktur kita Pak Ibnu nih. Enggak, iya. Yang kedua, gini, pada prinsipnya melakukan supervisi menggunakan Google Form ini memang tidak jauh berbeda dengan seperti misalkan mengajar menggunakan Google Classroom ya, dan luar biasa begitu memang di kondisi seperti ini sebenarnya. Bagaimana nih kesiapan gitu, tidak hanya Suaranya Bu. berarti ini kan berhubungan dengan Suaranya kurang kencang, Bu. kurang kenceng ya. Iya. Oke, tipsnya aja, apa tipsnya supaya supervisi menggunakan Google Form ini lebih efektif gitu dan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu guru gitu. Ya itu aja lah. Terima kasih. Selamat bertugas semuanya. Terima kasih Teh Medina. Sehat terus ya. Ya, alhamdulillah, sama-sama sayang. Ya. Baik, silakan dijawab Bu Yuliana. Ya, terima kasih Bu Medina. Double suara ya? Oke. Udah saya mute. Jadi gini, kalau tadi latar belakangnya ya, kenapa saya membuat supervisi PBM dengan online, ya tadi karena memang pada saat PSBB ini kan guru-guru melaksanakan PBM online, dan biasanya kan kita di sekolah kan ini ya offline ya gitu, masuk ke kelas gitu. Nah ketika terjadi seperti ini kan kita juga tetap harus bisa melaksanakan tugas. Nah caranya ya ini dengan menggunakan aplikasi Google Form yang dimana kita sesuaikan dengan teknisnya. Tadi supervisi itu kan ada 3, pra, pelaksanaan, dan pasca. Nah kita bikin, jadi yang pra dan pasca diisi oleh gurunya ya, kemudian yang pelaksanaan kita. Nah untuk masing-masing kendala di lapangan memang ada beberapa guru yang ada yang menggunakan WhatsApp group, ada yang menggunakan Google Classroom ya, Edmodo dan sebagainya. Konsekuensinya memang kita tetap ikut pembelajaran mereka gitu. Jadi makanya tadi ditanyakan jadwal mereka siap untuk supervisi kapan. Jadi kita bisa menjadwalkan dan kita bisa ikut di pembelajaran tersebut. Dan ada beberapa guru yang sudah memberikan misalnya kode, nih Bu kodenya gitu, kode Google Classroom saya, atau nih Bu saya masukkan ke WhatsApp grup kelas. Nah, jadi kita melihat pelayanan guru itu seperti apa, terus tugas yang mereka berikan apa. Nah itu, dan mungkin tadi saya sebenarnya mensimpelkan aja ya, bentuk supervisinya bisa klik 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu kan bisa tinggal klik misalnya kalau bagus nomor berapa nih 4 atau kreatif. Oh ini bagus nih aplikasinya dan Bapak Ibu guru. Jadi tetap kita bisa melihat dari aplikasinya juga atau dari pelayanan yang dia lakukan terhadap guru di grup itu gitu. Jadi kalau lebih efektif tentunya ya lebih efektif yang ke kelas ya, karena kita bisa melihat tatap muka langsung dengan guru, dengan respon siswa ketika belajar gitu. Tetapi ya ini memang dilaksanakan ketika masa PSBB ini gitu. Artinya jangan sampai ada musibah corona seperti ini. Jadi kita libur semua gitu ya. Jadi tetap kita melaksanakan tugas, tapi bagaimana caranya gitu. Jadi sehingga nanti tugas kita tetap
berjalan gitu. Seperti itu sih intinya. Jadi ya saya hanya membuat berdasarkan kebutuhan saya gitu. Oh ini kebutuhan saya lakukan seperti ini. Seperti itu Bu Medina ya. Tapi kalau misalnya nanti, untuk masalah Google Form-nya sendiri saya memang baru belajar, cuman saya hanya berusaha mengkaitkan dengan kebutuhan saya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin lebih bagus aplikasinya atau lebih menguasai, Google Form-nya boleh sharing dengan saya, Japri, bagusnya seperti ini gitu. Cuman tadi ada beberapa materi yang saya sampaikan itu pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan dari Juknis ya, teknisnya, tapi mungkin disesuaikan dengan kondisi, PBM online gitu, seperti itu. Terima kasih itu Bu Medina, jawabannya gimana? Jelas tidak? Ya Bu Is, sudah? Oke, baik Bu Medina, bagaimana? Jelas Bu Medina, monggo. Oke, terima kasih banyak Ibu Moderator. Ya luar biasa inovatif. Perlu kita coba sebenarnya pemanfaatan Google Form itu tidak hanya dalam pembelajaran. Ternyata supervisi juga bisa ya. Iya. Nanti MGMP juga bisa tuh. Iya. MGMP kita bisa begini Bu. Suka semua. Ya seperti jargon kita ya Ibu Ketua MGMP. Maju bersama hebat semua ya, ikhlas berbagi, rela memberi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Medina sudah support kami dan sudah selalu positif auranya kalau Bu Medina itu ya. Baik, mungkin ada lagi selain Bu Medina. Ini senior saya sebenarnya Bu Medina itu ya. Ya, beliau kepengurusan MGMP dulu karena sama-sama biologi. Saya merasa adik kelas karena sama-sama sudah di UNJ ya. Tapi ilmunya saya masih jauh, belum apa-apa kalau dibandingkan Bu Medina. Baik, mudah-mudahan puas Bu Medina, setidaknya optimalisasi Google Form itu ternyata bisa juga untuk digunakan sebagai tool untuk kepala sekolah atau pimpinan, bahkan wakasek kurikulum atau wakasek-wakasek yang lain bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas kita. Kewajiban kita tetap kita jalankan dengan pemanfaatan aplikasi yang ada di tangan kita yaitu handphone. Ini sebenarnya yang tadi tentang Zoom Form itu bisa saya gunakan untuk nanti PPDB. Kemudian kalau yang Google Form versinya Bu ini kita bisa aplikasikan untuk penilaian siswa juga, penilaian guru juga mungkin untuk wakasek. Mungkin Bu Yuliana hafal sekali karena itu adalah ranah KD, ranah peraturan pemerintahnya seperti apa, yang ada pointer-pointer yang ada di supervisi itu apa saja, karena latar belakang Bu Yuliana adalah based on-nya adalah di kurikulum. Jadi ketika menjadi kepala sekolah, maka stylenya adalah tetap style ke kurikulum ya, tapi tetap keren. Keren sekali Bapak Ibu. Berusaha MBS. Ada lagi mohon ini. Ada lagi Pak ini ada yang mau ditanya. Mungkin saya menyapa dulu. Ya, terima Ibu. kasih Pak Ibnu yang sudah hadir. Kita coba dulu sambil menunggu. Silakan yang mau mencatat pertanyaan, masih ada waktu. Tapi sambil ini saya sedikit menyapa teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali Pak Ibnu Ediono di tengah kesibukannya masih berkenan hadir. Kemudian Pak Agus, Ibu Dayu, Ibu Dian Resdiana, Pak Dodi Purnomo, kemudian Pak Iman yang dari tadi ya. Terima kasih Pak Iman. Dan siapa lagi ini banyak sekali, Bu Lina. Terima kasih Ibu Lina instruktur ini. Aduh subhanallah Ibu. Ibu Maria terima kasih. Bu Medina, Bu Nur Widya Stuti terima kasih supportnya sudah hadir di room kami. Monggo mungkin sebelum kita chat lagi ada pertanyaan yang lain ya. Atau mungkin dari hostnya sendiri ini ada pertanyaan nih. Ya, saya mau nanya deh daripada tadi baru satu ini. Oh boleh siap. Saya juga ada. Mangga silakan. Ya Bu Yuli, tadi seperti yang sudah Ibu Yuli
sampaikan bahwa supervisi online ini dengan membuat Google Form, berarti kan mengisi ya Google Form yang sudah disiapkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu selaku pimpinan, karena ini adalah online, berarti harus base of data ya kalau supervisi itu. Bagaimana Ibu selaku pimpinan bisa melihat hasil atau guru tersebut sudah melaksanakan kegiatan supervisi? Itu bukti dokumentasi kegiatan atau pembelajaran yang lainnya kali begitu. dan Iya, kegiatan betul. supervisinya. Betul, supervisi akademik ini, Bu. Itu bagaimana, Bu? Pada Google Form-nya itu. Terima kasih. Ya terima kasih Kak Nanang. Jadi memang berangkat dari saya melihat teman-teman guru kan pada PBM online gitu. Terus kebetulan juga ikut pelatihan itu, akhirnya saya yang mendapatkan ide membuat melaksanakan supervisi dengan cara seperti apa. Yang pertama tadi link yang tadi kita sudah buat, kita share ke grup, kebetulan ada grup WA ya, grup WA dinas sekolah, kita share, jadi kepada Bapak Ibu guru mohon mengisi gitu kan, praobservasi ini karena untuk tugas saya sebagai supervisor gitu, jadi mereka sudah diberitahu dulu untuk mengisi praobservasi tadi. Kemudian di dalam praobservasi tadi kan ada beberapa pertanyaan, misalnya tanggal mereka siap untuk dijadwal ya, karena kan Wakasek Kurikulum sudah menjadwalkan tentunya, jadi mereka tinggal memilih tanggalnya minggu ini atau minggu depan. Nah, saya tinggal mengikuti jadwal yang mereka sanggupi. Terus kemudian dari hasil praobservasi itu kita juga bisa tahu mereka pakai aplikasi apa WA Group dan sebagainya. Nanti kita tinggal japri guru tersebut gitu, misalnya minta kodenya atau dan sebagainya. Kemudian untuk hasil rekapannya di Excel. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Lina, Bu Yuliana. Bagaimana Pak Nanang? Ini kebetulan ada pertanyaan juga nih. Ya, sudah puas? Sudah. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Lina Kuslina. Assalamualaikum Bu Yuli, maaf bertanya. Suara saya terdengar nggak Bu Yul? Iya, suara saya? Kedengaran. Oke. Nomor satu, ada dua pertanyaannya. Bagaimana? Aduh, sebentar. Oke. Pertanyaannya itu adalah, terganggu nih saya. Bagaimana upaya di sekolah Bu Yuli tentang keterlibatan siswa mengingat banyak kendala terutama untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas, baik HP, laptop, dan jaringan internet. Adakah upaya bantuan dari sekolah? Itu nomor satu. Artinya hambatan yang dialami oleh siswa, yaitu kaitannya apakah ada fasilitas dari sekolah gitu kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk mapel matematika memang agak sulit. Jadi dalam diskusi banyak kendala. Mengingat memang harus dibantu dengan share gambar-gambar dan foto bagian-bagian kesulitan dialami siswa. Bagaimana menanggapinya Bu Yuli? Seperti itu. Jadi ada bantuankah dari sekolah berkaitan dengan hambatan yang terjadi di baik kuota, baik internet, baik fasilitas sekolah yang Bu Yuli pimpin bagaimana gitu? Ya, terima kasih kepada Bu Lina. Ya, mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi mengenai menghadapi kesulitan siswa ya dalam menghadapi pembelajaran online. Jadi memang kalau saya kan kebetulan sekolah baru. Jadi kemarin itu sekolahnya memang belum ada apa-apa. Jadi WiFi-nya juga belum. Nah, kemarin akhirnya sekolah pasang WiFi, jadi Bapak Ibu guru yang kebagian untuk memberikan materi bisa ke sekolah, jadi online di sekolah gitu. Karena kan memang 1 jam ya, satu guru hanya 1 jam dan satu hari itu cuma 3 jam. Nah, tetapi sebelum itu memang untuk guru sendiri kita kirim paket internet 1 bulan. Jadi untuk guru dan walas ya, untuk yang kemarin pada saat masa-masa Covid. Kemudian untuk yang siswa kita gurunya walas
memberikan jadi perantara antara walas dengan guru mapel. Misalnya ada anak yang belum memberikan tugas, nah walasnya yang aktif apa kendalanya. Dan memang ada sampai saat ini mungkin karena sebagian anak sudah punya handphone ya sekarang mas sebagian besar. Jadi namanya rata-rata kalau anak sekarang kan punya paket internet tapi nggak punya pulsa gitu. Jadi sampai saat ini sih belum ada anak yang belum mengumpulkan tugas gitu. Jadi tiap 1 minggu sekali Wakasek Kurikulum itu memberikan laporan pembelajaran online dan semua tugas-tugas masuk. Dan memang seperti instruksi dari provinsi kan memang tugasnya jangan yang memberatkan. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Lina ya. Terus Oke, kemudian untuk itu aja. yang keduanya tentang yang pelajaran matematika, Bu Yuli, bagaimana menanggapinya? Susah memang untuk matematika ya? Iya, makanya fungsinya kita melakukan supervisi itu kan biar tahu ya di praknya Tahu kita kendala yang mana ya? kendalanya apa yang hadapi guru dan pada saat pelaksanaan supervisi kita gabung di pembelajarannya, kemudian nanti di paskanya kan ada pertanyaan solusi apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pembelajaran itu. Jadi kita ingin tahu dulu usaha dia atau alternatifnya responden atau guru itu dalam mengatasi kesulitan itu apa. Nah nanti di terakhir di saran masukan si guru akan memberikan saran masukan misalnya untuk sekolah atau untuk apa. Dan pada saat supervisi saya juga mengisi kolom saran masukan yang harus saya isi dengan melihat kendala di guru tersebut gitu. Jadi disitulah nanti akan muncul mungkin ya kebijakan sekolah apalagi gitu yang perlu dilaksanakan seperti itu. Jadi fungsinya supervisi ini kan memang kita ingin tahu permasalahannya apa gitu. Oke. Baik. Ya. Bagaimana dengan Ibu Lina? Saya buka, sudah cukup Bu Lina? Terima kasih, sudah cukup, Wis. Ya, baik. Terima kasih Bu Lina Kuslina. Makasih Teh, makasih Bu Lina. Oke. Ini teman Oke, karena waktu juga sudah mepet sekali, Bu Yuli, monggo kata pamuncak terakhir, kata kunci untuk paparan hari ini. Ya. Karena mau saya serahkan kepada host. Oke, terima kasih Bu Is sebagai penutup. Terima kasih kepada teman-teman CKS saya, Bu Dian, Bu Lina, Bu Medina yang sudah hadir, Pak Usman, Bu Dayu, ya, ada Pak Dodi juga yang sudah ikut dalam sesi saya, dan untuk Bu Maria, Bu Nur, Pak Siswo, ya, terus tadi dari Satu Sukatani. Kemudian saya Pak Agus juga terima kasih, dan kepada Bu Iis, Pak Nanang juga terima kasih sudah menjadi tim bagian saya yang selalu memotivasi saya dengan segala kendala saya. Terima kasih banyak. Dan pada akhirnya saya cuma berusaha kita memecahkan masalah yang kita hadapi dengan solusi yang bisa kita sodorkan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Intinya kita bisa kalau kita tahu permasalahannya. Itu aja. Terima kasih Bu Is. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Ya, mungkin cukup sekian. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Kan Bapak Mananang Garniwa, silakan untuk menutup sesi ini. Baik, terima kasih Ibu Iis, dan wabil khusus kepada Ibu Yuliana yang sudah memberikan paparan materinya. Terima kasih, sangat bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Apalagi kalau misalkan dari peserta kita ini ada yang di bagian kurikulum, memang ini sudah menjadi tugas kewajibannya ya untuk kurikulum. Terima kasih. Terus ini mungkin juga buat Pak Ibnu ya selaku instruktur. Halo Pak Ibnu. Iya Pak. Halo. Yuk. Ya mohon mungkin Pak Ibnu bisa sedikit memberikan arahan buat kami gitu untuk kegiatan di sesi 1 dan sesi 2. Dirapel aja langsung Pak untuk sesi 2-nya. Iya. Ya Pak Ibnu, waktu serah tempat saya persilakan. Siap. Terima kasih Pak Nanang. Ya, bagus sekali materinya ya Bu Yuliana. Saya sendiri kurikulum. Ya, alhamdulillah ini dapat pencerahan ya. Saya belum melaksanakan
sebenarnya udah nguasain Google Form tapi belum melaksanakan ini karena memang berat ke guru-gurunya. Tapi tertarik dengan pertanyaannya Bu Lina tadi. Tadi itu yang masalah matematika itu apakah matematikanya online atau tidak ya pertanyaannya? Iya. Bu Iis ya? Bu Iis ya? Ya. Tadi Bu Lina. ya, yang nanya matematikanya itu Bu Lina. online-nya itu Ya. Online, Ya, Pak. ini Bu Lina, silakan. Silakan Bu Lina. Assalamualaikum ya, Ibu Bapak. tertarik menanggapi boleh ya Bu ya. Boleh, boleh. Ya, memang sementara ini kan akhirnya kita harus memadu beberapa cara online gitu. Misalkan di Google Form kita coba lempar di diskusi, ternyata kan yang bisa di forum diskusi itu yang bisa share baik link dan lain sebagainya, gambar itu hanya dari gurunya, ternyata dari siswa nggak bisa. Terus jadi cenderungnya itu rada satu arah gitu kan. Kalau diskusi materi pelajaran lain mungkin kita bisa secara cuma kata-kata lah. Sementara kan kalau matematika lain lagi ya karakteristiknya. Terus akhirnya alternatif kedua adalah dibantu juga dengan Zoom. Tapi Zoom meeting itu kan terbatas juga Pak Ibnu, Ibu Bapak, waktunya terbatas dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tetap saja dikombinasi juga dengan WA group. Karena melalui WA group itu lebih ringan juga kan, kita anak pun bisa misalnya moto, Bu bagian ini belum paham misalkan. Terus kalau kita share misalkan berupa pelajaran sedikit, kita bisa dibantu dengan ini rekaman suara gitu. Misalkan ini maksudnya gini. Jadi akhirnya saya mengkombinasi 3 macam itu dalam pelajaran online. Tidak bisa hanya satu. Oke. Bu Is, Mungkin mau ditanggapi sama boleh saya? Mungkin kemarin itu Ibnu, ya, karena Pak Ibnu juga guru matematik Pak sepertinya. Ibnu, iya, maksudnya papan tulis no itu ya Pak ya? Iya, dan dia bisa ini ada solusinya, monggo silahkan Pak Ibnu karena dia pakarnya papan tulis Matematika. online. Oh, iya. Jualan papan tulis gitu Bu ya. Tulisnya papan tulis elit. Berkah Bapak, ini hari Jumat, jadinya ilmunya nanti berlipat. Amin. Oke, iya, saya menanggapi mengenai PJJ ya, pembelajaran jarak jauh online ya. Itu pun dilaksanakan di sekolah saya. Saya ini kan SMP Bu, alhamdulillah sih kita pakainya Webex bukan pakai Zoom ya. Karena kalau Zoom itu kan terkendala waktu 40 menit harus keluar. Tapi kalau Webex ini sesuka hati gitu, mau ditinggal, mau enggak, roomnya dibuka terus masih tetap nyambung gitu ya. Jadi kalau di anak-anak saya itu alhamdulillah sih kita selalu share materi menggunakan Webex guru-gurunya, dan untuk mata pelajaran matematika gurunya itu tidak harus menggunakan papan tulis yang saya share itu ya. Kalau di grup itu saya sebutnya papan tulis zaman now, itu nggak harus pakai itu, pakai PowerPoint pun masih bisa. Dan ketika ada anak yang kesulitan itu, kalau di saya itu anak-anak sudah diajarkan bagaimana caranya share konten dari HP mereka. Jadi mereka sudah bisa tuh pakai HP, terus share konten, aktifin kameranya, terus arahin ke bukunya mereka. Terus nanya deh, Pak ini saya belum ngerti yang ini gitu. Jadi udah langsung diarahin ke mereka. Bisa juga sebetulnya dengan cara di facecam-nya kan diaktifkan. Pada saat facecam diaktifkan, kemudian dibalik kameranya pakai kamera belakang. Oh jadi, iya betul Pak. Kreatif sekali Pak. Tapi si presenter jangan share konten supaya kamera si anak itu muncul. Tampak. Jadi kan kalau di Webex ini siapa yang ngomong kameranya akan nongol di situ kan? Iya betul Pak. Gitu. Kalau misalkan anak-anak nggak bisa share konten, mainkan di si facecam-nya. Seperti itu ya untuk matematika jika ada kesulitan. Bahkan mungkin kalau bisa diarahkan ke anak-anak, cuma kalau aplikasi Microsoft Whiteboard itu cuma ada di iPhone ya, jadi di Android itu belum Android ada. Nggak ada, iya. Ada kesulitannya itu, saya belum nemuin sih kalau aplikasi yang lain itu apa. Jadi aplikasi si Microsoft Whiteboard itu bisa interaktif Bu. Kita nulis, anak nulis, yang lain nulis, itu ikutan nulis, nyoret-nyoret papan tulis itu bisa. Itu seperti itu. Aplikasi itu mungkin juga bisa menggunakan Google Drive juga bisa kayaknya kalau untuk sharing, kan di situ anak-anak juga bisa coret-coret langsung gitu matematika ya. Jadi ya sebenarnya banyak cara, tinggal kreativitas saja. Dan kalau yang belum kenal Webex kan semakin lama mainin aplikasi ini lama-lama lancar dan tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalahnya. Iya, trouble-nya ketahuan ya Pak ya. Iya, kayak
Kan kadang masuk Pak, kok saya nggak bisa masuk, lama-lama ngerti tuh pasti salahnya di link atau di apa gitu. Biasanya bekas kemarin kita masuk terus nggak di log out, tiba-tiba nggak bisa masuk karena namanya berbeda seperti itu ya. Dan Webex ini saya pakai di sekolah untuk sebagai pengawasan Bu. Sekolah saya kan sedang ujian sekolah nih. Nah jadi anak-anak tuh harus pakai Webex juga. Jadi mereka harus aktifkan facecam-nya supaya kita minimal ada pantauan dari aplikasi ini. Jadi anak-anak facecam-nya terlihat, guru pengawas juga bisa mantau anak-anak walaupun ya kita tingkat kejujurannya juga masih dipertanyakan ya kalau online. Ya mungkin itu. Siapa tahu di sampingnya buku ya Pak. Nah itu kita nggak tahu ya. Tapi kita percaya. Kan udah dikasih dalil. Setujuan Pak, yang penting kita udah berusaha gitu. Kasih dalil aja ke anak-anak. Allah itu melihat kan gitu. Ya. Baik. Baik. Bagaimana? Sok. Ya. Terima kasih Pak Ibnu atas pencerahannya. Memang kalau masalah Webex tadinya waktu awal ada corona saya sempat coba buka room gitu, tapi ternyata kan masih menunggu. Akhirnya di sekolah kami karena cepat pakai Zoom, ya udah pakai Zoom cuma dengan keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Nanti untuk yang lainnya insya Allah saya ingin belajar dari Pak Ibnu, juga dari Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah live? Gimana Pak ini? Kita istirahat dulu, makan siang. Aku belum masak ini. Baik. Nanti mulai lagi jam berapa? 12.30. Silakan. Ya, nanti Bu, saya tutup dulu ya Bu. Silakan Pak Nanang, mangga. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah acara di sesi ini sudah selesai. Kita di penghujung acara di sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuli selaku presenter dan juga kepada Ibu Iis selaku host, kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk join meeting di room ini, dan juga kepada Pak Ibnu selaku instruktur, terima kasih juga sudah hadir dan tadi memberikan tips buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juliana menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan juga bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Saya selaku host, mohon maaf apabila pada penyampaian kali ini banyak kekurangan. Mungkin itu saja. Kita bertemu lagi nanti di jam 12:30. Jangan lupa Bapak Ibu, di jam 12:30 untuk sesi berikutnya, yaitu Ibu Iis Nuraina yang akan menjadi presenter. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon izin untuk live Ibu Yuli, Ibu Iis. Mangga Pak, mangga, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, guru hebat. Terima kasih. Pak Nanang, Bu Iis. Halo? Ya. Ya, Bu. Kameranya aktifin dulu dong, aku belum foto, lupa screenshot.